Nah, jadi kawan, beberapa model roda 2 di era tahun 2000-an juga banyak yang pantas menyandangkan predikat motor legendaris. Kriteria motor yang disebut sebagai motor legendaris bisa dilihat dari berbagai macam sisinya, karena sudah tidak produksi lagi, atau masa penjualannya yang sudah lama, atau bisa juga populasinya itu sedikit atau langka, dan bisa juga performa mesinnya yang sangat luar biasa. Nah, jadi di sini kita akan membahas deretan motor legendaris di era tahun 2000-an. Di urutan yang pertama ada Suzuki Satria. Nah, nama Satria sudah ada sejak 1997 dan masih diproduksi sampai sekarang. Dengan masa produksi yang lama, tak heran Satria disebut juga sebagai motor legendaris. Dilihat dari konfigurasi mesinnya, Satria terbagi menjadi dua era, yakni era 2 tak dan era 4 tak. Era 2 tak dimulai sejak 1997 dengan keluarnya Satria 120S dan berakhir di Satria RU 120 LSTM yang diperkenalkan 2003. Sedangkan era 4 tak dimulai dengan Satria F150 yang diluncurkan pada tahun 2004. Terakhir kali Suzuki melakukan penyegaran pada tahun 2016. Sejak saat itu, Satria hanya gonta-ganti stripping dan catnya saja. Oke kawan, di urutan yang kedua ada Suzuki Thunder 125. Nah, awal Thunder 125 mengaspal di Indonesia yaitu pada tahun 2004 hingga tahun 2015. Beberapa perubahan minor juga sudah dilakukan selama ekstinasinya di pasaran, mulai dari tampilan luarnya hingga jeroan mesinnya. Thunder 125 awalnya mendapatkan banyak cibiran karena motor sport sekelasnya tidak ada yang menggunakan kapasitas mesin 125 cc. Memang motor ini diposisikan sebagai motor kelas low entry karena saat itu masih belum banyak pemainnya kawan. Meski demikian, Thunder 125 ternyata malah bertahan dan memiliki ribuan loyalis di seluruh pelosok Indonesia dengan masa produksi 12 tahun. Thunder 125 berhasil menggait ribuan loyalis di berbagai daerah. Di urutan yang ketiga ada Kawasaki Ninja 150. Nah, Kawasaki Ninja 150 hadir di Indonesia sejak 2002 hingga 2014. Motorsport 2 tak ini terhitung sebagai motor legendaris, tak hanya karena sudah disuntik mati, tapi juga karena performa mesinnya yang sangat kencang. Sudah 6 tahun sejak didiskontinu, harga tertinggi Ninja 150 kabarnya baru tembus di angka 60 jutaan. Tapi kondisinya memang benar-benar baru kawan. Motor ini tak hanya digemari para pecinta kecepatan, tapi banyak juga penggemar modifikasi yang menyukainya. Salah satunya adalah para penggemar modifikasi bergaya Thai look. Di urutan yang keempat ada Yamaha F1 ZR. Nah, pada 1997 hingga 2004, Yamaha merilis F1 ZR dengan dua generasi. Generasi awal dari F1 ZR ini cukup unik kawan, sebab Yamaha menyematkan kopling semi otomatis yang berfungsi untuk meringankan perpindahan transmisinya saja. Perpindahan gigi tanpa menarik tuas kopling tetap bisa dilakukan. Untuk itu banyak yang menyebutkan dengan kopling banci. Memasuki tahun 2000-an, F1 ZR akhirnya dibekali kopling manual seutuhnya. Pada tahun 2001, Yamaha mengeluarkan edisi spesialnya, yakni Caltech Edition. Edisi spesial ini terinspirasi dari motor balap yang dipakai Ahmad Jayadi dan Roy Adrianto.
Di 2003, Yamaha kembali mengeluarkan edisi spesialnya, yakni F1 ZL Marlboro Edition. Di urutan yang kelima ada Yamaha RX King. Nah, dicap sebagai motor jambret tak membuat RX King kehilangan penggemarnya. Bahkan, motor 2 tak dengan mesin 135cc itu masih banyak dicari sampai sekarang. Performa mesinnya yang cukup kencang dan perawatannya yang cukup mudah membuat banyak orang jatuh hati pada RX King ini. Cukup banyak loyalis RX King yang berani membayar dengan harga tinggi. Belum lama ini juga ada RX King yang berhasil terjual dengan harga 150 juta. Nah, faktor utama yang membuat motor tersebut mahal adalah kondisinya yang disebut no old stock. Di urutan yang keenam ada Honda Tiger. Nah, Honda Tiger merupakan salah satu model tersukses Honda di Indonesia. Hadir dengan gaya cruiser di awal 90-an. Tiger merupakan pembeda dengan model lain di zamannya yang mayoritas mengusung mesin 2 tak. Dengan kapasitas mesin 200cc, Tiger merupakan motor mahal di zamannya. Tapi justru itu daya tariknya, sebab Tiger menjadi produk papan atas Honda atau istilahnya flagship dari saudaranya yaitu Honda GL Pro. Berawal dari 1993 hingga disuntik mati tahun 2013, ada 5 generasi Tiger. Meski tampilannya terus diperbarui, tapi Honda setia menyematkan dengan mesin 200cc-nya. Motor ini banyak digemari para pecinta touring. Di urutan yang ketujuh atau di urutan yang terakhir ada Honda Supra. Nah, siapa yang bisa mengira kawan, Supra bisa bertahan sangat lama. Motor bebek ini sudah hadir sejak 1997-an. Itu berarti sudah 23 tahun lamanya. Selama lebih dari 2 dekade, Supra baru mengalami perubahan sebanyak 7 kali saja kawan. Soal penjualan tak perlu lagi ditanyakan. Meskipun sekarang pamor motor bebek sedang turun karena kalah dengan Matic, tapi Supra tetap bisa bertahan sampai sekarang kawan. Itu dia kawan motor legendaris di era tahun 2000-an. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.